Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afidna Nihlatal Muna dari kelas Agama 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang wafatnya Umar bin Khattab. Peristiwa wafatnya Umar bin Khattab tidak dapat dipisahkan dari seorang budak asal Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Budak inilah yang menusuk Umar bin Khattab saat sedang sholat subuh berjamaah di masjid. Pada awalnya, Abu Lu'lu'ah beragama Majusi yang menyembah api. Kemudian ia mengabdi kepada seorang Romawi yang beragama Kristen. Saat itulah ia berpindah agama dari Majusi ke Kristen. Setelah beberapa lama, ia dijual kepada Muwirah di Mesopotamia. Saat Muwirah kembali ke Madinah, ia membawa serta Abu Lu'lu'ah. Sejak itu, Abu Lu'lu'ah tinggal di Madinah. Pada suatu ketika, Abu Lu'lu'ah datang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Ia mengadukan majikannya, Muwirah. Menurutnya, Muwirah telah berbuat sewenang-wenang terhadap dirinya. Muwirah memaksanya untuk memberikan uang sebesar 2 dirham setiap harinya. Padahal penghasilannya kurang dari 3 dirham setiap harinya. Sekalipun berat, Abu Lu'lu'ah tetap memberikan uang kepada Muwirah selama beberapa hari. Abu Lu'lu'ah juga menceritakan bahwa dirinya telah meminta Muwirah agar jumlah uang yang harus disetor diturunkan. Namun Muwirah menolaknya. Abu Lu'lu'ah menjadi marah dan timbul pertengkaran di antara keduanya. Setelah mendengar pengaduan Abu Lu'lu'ah, Umar bin Khattab meminta Abu Lu'lu'ah datang kembali menemui dirinya pada esok hari waktu sholat duha. Sementara itu, Umar bin Khattab juga hendak memanggil Mughirah pada waktu yang sama. Dengan demikian, keduanya dapat dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Pada esok hari saat sholat subuh, Umar bin Khattab menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Saat itulah Abu Lu'lu'ah datang ke masjid. Ia menyelinap di antara kaum muslim yang sholat. Ia datang jauh sebelum waktu yang disepakati. Ternyata ia memiliki maksud buruk. Saat Umar bin Khattab menjadi imam sholat, Abu Lu'lu'ah menusuk perutnya dengan menggunakan pisau. Umar pun terjatuh. Ia menahan rasa sakitnya dan meminta Abdurrahman bin Auf yang berada di dekatnya untuk menggantikannya sebagai imam. Abdurrahman bin Auf pun segera memimpin sholat. Ketika Umar terjatuh, rakaat kedua sholat subuh sudah hampir selesai. Dengan demikian, sholat subuh pun segera selesai. Setelah selesai, Abdurrahman bin Auf segera mendekati Umar bin Khattab. Ketika mengetahui Khalifah Umar terluka dan darah yang mengalir di lantai, ia berteriak, "Tangkap pembunuh itu! Tangkap pembunuh Khalifah!" Orang-orang menjadi panik. Setelah beberapa saat, mereka baru mengejar pembunuh itu. Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang memberikan perawatan darurat kepada Khalifah Umar. Setelah beberapa lama, orang-orang yang mengejar Abu Lu'lu'ah kembali ke masjid. Mereka melapor kepada Abdurrahman bin Auf bahwa orang yang telah menusuk Umar bin Khattab telah mati karena bunuh diri. Kejadian itu tidak hanya melukai Khalifah Umar, tetapi juga melukai belasan orang jamaah. Oleh karena itu, orang-orang pun membagi tugas. Sebagian orang merawat jamaah yang terluka, sebagian yang lain mengadakan penyelidikan atas peristiwa subuh itu. Tidak lama kemudian, Khalifah Umar bin Khattab tersadar dari pingsannya. Saat itu, ia menanyakan orang yang telah menusuknya. Ketika mengetahui yang menusuknya adalah Abu Lu'lu'ah, ia mengucapkan, "Alhamdulillahirrabbilalamin, orang yang berusaha membunuhku bukan seorang muslim." Ternyata pengaduan Abu Lu'lu'ah kepada Umar bin Khattab itu hanyalah tipu daya. Rupanya ia hanya ingin menyelidiki saja. Setelah 4 hari, keadaan Umar semakin parah. Kemudian Umar memanggil 6 sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah bin Khuwailid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Para sahabat itu diminta agar salah seorang di antara mereka bersedia menjadi penggantinya. Setelah itu, Umar meminta agar Aisyah didatangkan ke hadapannya. Saat Aisyah berada di hadapannya,
Umar meminta izin agar dirinya dapat dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah. Semua permintaan Umar dipenuhi. Setelah itu, Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ia dimakamkan di dekat makam Rasulullah. Sekian penjelasan tentang wafatnya Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.